Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, hingga hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh. Dan alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakannya secara berjamaah. Salawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita insyaallah kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang seperti biasa hari Jumat pagi kita menunggu sampai waktu suruh mengikuti taklim. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menambah pengetahuan kita dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari Sirah Nabawiyah yang terkait dengan perilaku Nabi Muhammad SAW sehari-hari. Apabila kita dapat mengikuti sunnahnya atau perilakunya Nabi Muhammad SAW, berarti kita mengikuti sunnah. Dalam hal ini kita menjalankan sunnah, maka insya Allah apa yang kita lakukan menjadi berpahala. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai cara berpakaian, menjaga kebersihan, dan bergaul Nabi Muhammad SAW dalam perspektif sejarah, syariat, dan faedahnya. Kalau kemarin kan sudah cara makan ya, sekarang cara berpakaian dan kebiasaannya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini pertama-tama kita akan melihat latar belakang sejarah dan adat kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam. Dimana kita ketahui bahwa sebelum Islam datang, kehidupan masyarakat di Arab yaitu adalah kehidupan jahiliyah. Mereka memiliki budaya berpakaian yang sangat sederhana, terbuka, kadang-kadang tidak memperhatikan kebersihan atau tidak beraturan. Mereka berpakaian terbatas karena memang iklim yang panas dan keterbatasan sumber daya. Kebersihan bukanlah menjadi prioritas utama. Air jarang digunakan untuk mandi secara rutin. Dalam pergaulan pun standar normal mereka sangat longgar.
seringkali penuh dengan fanatisme suku dan ketidaknormalan atau amoral. Namun demikian, setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, jadi Rasul, beliau memperbaiki hal ini. Beliau memperbaiki dan menyempurnakan budaya, di mana budaya Arab yang jahiliyah itu, maka Rasulullah SAW mengambilnya bagian-bagian yang kebiasaannya memang baik di dalam masyarakat Arab, akan tetapi membuang yang buruk-buruknya. Dari sinilah sunnah Rasulullah SAW terbentuk. Berangkat dari sini, realitas budaya pada saat itu tetap berjalan dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam masalah berpakaian ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, bahwa di dalamnya termasuk urf atau menyesuaikan. Jadi nanti juga mungkin sedikit disinggung yang tentang apa itu urf. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa cara berpakaian Nabi Muhammad SAW, beliau menggunakan pakaian yang sederhana, bersih, akan tetapi sopan. Beliau suka memakai pakaian yang mencerminkan kesucian dan kerapihan, baik dalam sholat maupun dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah beliau berpakaian, nah ini pakaiannya, beliau sering menggunakan gamis, yaitu kain atas dan bawah mirip sarung. Ya, ini kebetulan yang pakai gamis berdua nih, saya sama Pak Yurman. Ini gamis kira-kira seperti inilah. Jadi saya dari rumah diniatkan bahwa saya menggunakan pakaian ini berupaya untuk mengikuti yang dipakai Rasulullah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan apa yang saya pakai menjadi berpahala. Kemudian pakai rida atau izar, kain atas dan bawah mirip sarung. Kalau rida ini ada yang salah satu jamaah kita pakai pada hari ini, kalau nggak salah ya Pak Rohman ya, cuma pakai rida ya Pak ya. Ini salah satunya juga Bismillah, bahwa niatkan bahwa menggunakan rida ini salah satunya ya, berniat bahwa mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian pakai sorban atau imamah sebagai penutup kepala. Kalau kita pakai peci gitu. Nah, salah satunya lah peci ini adalah adaptasi ya. Adaptasi dari kalau di sana pakai sorban gitu kan, baju tutup gitu, memang di sana panas kan, situasinya beda. Jadi sering panasnya gitu. Kalau udah mulai Maret sampai sekarang di Arab masih panas. Kalau kita kan sedang-sedang saja. Kita pakai peci atau pakai topi gitu. Itu adalah kita mengadaptasi bahwa di daerah ya pakai peci, ya nggak apa-apa. Tapi didominasi kan Pakistan, Bangladesh itu menjual topi. Di Arab malah gitu. Tapi orang Arab sendiri dia bisa pakai sorban. Kalau kita melihat imam-imam dari Arab, ya salah satunya Sudais gitu ya, kita lihat itu kalau pakaiannya ya seperti itu. Ini didukung oleh dalilnya yang dimana sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan berdasarkan hadis riwayat Muslim.
Maka Rasulullah SAW lebih suka warna putih, di mana warna putih mencerminkan kebersihan dan kesucian, sebagaimana riwayat hadis Abu Dawud, bahwa pakaian bukan hanya pelindung tubuh tetapi juga cermin hati hati. Maka Rasulullah SAW selalu memperhatikan pakaian yang bersih dan wangi. Maka kita dianjurkan kalau pergi ke masjid terutama ya untuk beribadah kita, atau di rumah kita akan melaksanakan sholat, ya kita membiasakan diri dengan pakaian yang rapi dan wangi. Jadi walaupun kita habis kerja kerjaan berat, berkeringat, maka ambil wudhu, kemudian ganti baju, berpakaian, dan kita semprotkanlah minyak wangi. Mudah-mudahan selalu siap, sehingga begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita menghadap direktur kita kalau masih bekerja ya, jadi siap-siap menampilkan yang terbaik. Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah SAW membiasakan dan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW sangat menekankan kebersihan baik tubuh, pakaian maupun lingkungan. Ini tentunya menjadi perhatian buat kita semua, bahwa bersih itu ya pasti sehat ya. Tubuhnya ya kita selalu siap membersihkan dengan mandi, berpakaian dengan pakaian yang bukan baru ya, tapi baru dipakai. Sehingga memang kalau baru dipakai kan berarti setelah dicuci, disetrika, disimpan gitu. Terkait dengan lingkungan, barangkali seperti sekarang kita di sini yang beribadah di masjid ya, bahwa apabila masjidnya bersih, karpetnya wangi, maka kita beribadah juga akan sangat senang ya, sangat enak gitu. Bagi yang pernah ke Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu, maka karpetnya akan selalu wangi. Ya memang di sana mungkin sangat diperhatikan ya gitu. Akan tetapi ya, alhamdulillah di masjid kita juga karpetnya selalu bersih, dan insya Allah kalau hari Jumat wangi. Saya tanya Pak Ai, memang kalau hari Jumat disemprot ya, seperti itu, jadi wangi. Nah ini adalah merupakan juga perhatian dari Rasulullah SAW yang kita ikuti. Jadi kalau kita bismillah, bahwa kita ini melakukan hal tersebut adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka insya Allah apa yang dilakukan itu adalah menjadi amal ibadah dan insya Allah berpahala juga, karena mengikuti sunnah. Contoh nyata kebersihan Rasulullah adalah menyisir rambut dan meminyakinya. Kalau saya sih udah botak ya, rambutnya nggak ada. Bagi yang ada, barangkali kalau berangkat ke masjid ya nyisir dulu, rapihkan, dan ya kalau mengikuti Rasulullah ya pakai minyak, pakai lavender. Kemudian menyikat gigi dan bersiwak, berwudu sambil mandi dan mandi secara rutin, memotong kuku, mencukur bulu ketiak dan kemaluan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis tadi hadis riwayat Muslim. 5 hal termasuk fitrah atau hitan, mencukur rambut, kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak menyukai bau
yang tidak sedap. Bahkan saat ke masjid, beliau menyarankan umatnya agar tidak memakan bawang putih jika belum menghilangkannya baunya. Sebaiknya ya dibersihkan dulu. Jadi bau-bauan bukan berarti beliau tidak suka bawang, barangkali yang tidak suka bawang bau-bau, tetapi karena beliau selalu rutin apabila mau beribadah maka selalu bersiwak. Kalau kita lihat teman-teman kita jamaah tabligh ya, itu selalu di kantongnya ada kayu siwak. Itu adalah salah satu sebenarnya menjalankan sunnah gitu. Karena Rasulullah sebelum sholat itu ya bersiwak gitu. Tapi kan sekarang diantisipasi bahwa ketika sebelum wudhu maka kita bersikat gigi. Jadi ini ya bisa diadaptasi ya gitu. Jadi bersikat gigi pun kalau kita niatnya bahwa bersikat gigi untuk beribadah, maka ya insya Allah itu juga bagian dari sunnah. Tapi jangan sikat gigi terus lupa bismillah terus saya niat membersihkan sebagaimana Rasulullah gitu kan, lupa itunya gitu ya, biasa-biasa saja gitu. Tapi kita coba selalu mengingat bahwa ini adalah kebiasaan Rasulullah membersihkan gigi atau bersiwak itu, sehingga itu menjadikan amalan sunnah. Nah, terkait dengan bau tadi ya, bau bawang putih, sebenarnya tidak bawang putih saja gitu kan. Bau tidak sedap itu ya kita mencoba menghindari. Maka dengan mandi dengan pakaian yang baru gitu kan, bukan berarti baru pakai, tapi baru dari toko maksud saya gitu, tapi baru dipakai itu gitu. Sehingga selalu bersih dan yang terbaik gitu. Jadi menampilkan yang terbaik bagi Rasulullah SAW itu adalah cerminan bahwa kita selalu siap menghadap itu dengan yang terbaik. Kemudian cara Rasulullah bergaul atau bersosialisasi, Rasulullah adalah sosok yang ramah, lemah lembut dan santun. Dalam pergaulan beliau tidak pernah menghina, membuli atau menyakiti orang lain dengan lisannya. Sebagai dalilnya adalah sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Sifat pergaulan Rasulullah pertama adalah menebar salam dan senyum, memanggil sahabat dengan nama kesayangan, duduk sejajar dengan yang miskin maupun budak, mendengar dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan orang lain, kemudian memuliakan tamu. Beliau bahkan bisa bergaul dengan anak-anak kecil dan yang menyenangkan mereka dan tidak mengabaikan hak-haknya. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa menebar salam dan senyum itu coba kita amati ya diri kita ya, waktu kita datang ke masjid tadi. Apa kita langsung lurus aja ke pintu masjid gitu ya, atau lihat kanan kiri gitu. Kalau lihat kanan kiri berarti ada sahabat kita, maka begitu melihat sahabat kita bertatap muka, maka kita mengucap salam kan, mengucapkan salam dan tersenyum. Apakah begitu kita pagi hari ini? Kalau belum, ya mari kita coba besok ya, atau siang nanti. Kalau ketemu teman, ya seperti itu. Bahkan
ada yang salah satu kiai itu mengajarkan salam semut. Saya sih ini cuma ngulang aja gitu. Udah pernah diceritakan kalau Pak salam semut, mungkin Pak Chandra tahu nggak Pak Chandra salam semut? Kalau salam semut gimana ya kan? Pak Chandra ahli semut juga. Ya kan, salam gitu kan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kiri gitu loh. Sepiki itu mungkin bagi yang untuk apa namanya ya kerabat dekat ya, kerabat dekat, muhrimnya atau sama-sama lelaki kan gitu kan. Kalau sama wanita ya yang muhrimnya kan gitu. Jadi sepakat sepiki gitu. Itu memang ternyata ajaran Islam ya yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dengan menebar senyum dan salam ini. Kan kita berjabat tangan. Cobalah kita perhatikan ketika kita berjabat tangan seperti apa yang kita lakukan. Kita di sini pagi-pagi jabat tangan ya. Terus jabat tangannya itu seperti apa ya? Mungkin ada yang kita ajak salaman, mukanya di mana gitu kan ya, gitu aja, salaman aja, ya tangannya sih nyampe gitu, tapi mukanya di mana, gitu. Nggak ketemu senyumnya gitu. Padahal sebaiknya ketika kita berjabat tangan, maka kita tatap mukanya. Begitu kita tatap mukanya, kan bisa auranya kan kelihatan tuh. Suka atau tidak suka. Tapi bagi yang pandai menyembunyikan, mungkin dia sedang sedih atau dia sedang marah barangkali, atau mungkin tidak suka dengan kita, tapi dia akan tetap menampilkan yang terbaik karena tahu bahwa yang diajak salaman berarti ketika melepas tangan kita, jabatan tangan kita, maka berguguranlah dosa-dosanya. Kalau dia tahu seperti itu, maka jabat tangannya dengan erat dan ya sukacita ya, gitu. Mukanya cerah kan gitu kan. Maka begitu lepas, dia berguguranlah dosa-dosanya. Coba. Tapi kita kan masih banyak yang belum melaksanakan ya. Jadi kalau salaman cuma ya kanan kiri kita salaman gini, mukanya kemana gitu, tangannya kemana. Ayo kita sama-sama memperbaiki tentunya ya, sehingga apa yang kita lakukan tadi menjadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bahwa kita menebar salam dan selalu senyum, kita selalu memperhatikan sahabat kita, sehingga kita termasuk menjadi umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian Rasulullah SAW itu memanggil sahabatnya itu dengan nama kesayangan, sebagaimana memanggil istrinya ya Humairah kan gitu. Kalau kita kan namanya siapa dipanggil nama panggilannya yang kurang pas gitu ya, itu jadi kurang baik tentunya. Padahal setiap apa yang kita ucapkan ya doa kan gitu. Kalau namanya dipanggil yang jelek, berarti kan doanya kan mendoakan yang jelek-jelek. Jadi sangat diperhatikan gitu. Bagaimana nilai-nilai kebaikan itu tetap tumbuh di setiap saat. Tadi kalau duduk sejajar dengan orang miskin maupun budak, ya kita memang harus bisa duduk sama tinggi ya, duduk sejajar, bahwa berdiri sama tinggi tegak, bahwa di hadapan Allah itu hanya satu, bahwa siapa yang bertakwa, nah itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tercermin di dalam kita melaksanakan sholat ini, maka ketika sujud dan ruku sama,
siapa yang duluan datang ke masjid, ya dia harusnya paling depan, karena dia berhak untuk mendapat paling depan. Jangan seperti saat ini kita datang paling duluan tapi ngambil baris paling belakang seperti wanita. Kalau wanita kan memang sebaiknya ya di baris belakang. Kalau bagi laki-laki yang datang pertama, dia berhak untuk mendapatkan yang utama, di mana yang utama itu adalah seperti mendapatkan sapi ya, itu kan, atau unta bahkan ya. Kalau sapi masih murah tuh, unta. Dan mereka itu berjejal-jejal. Maka kalau kita di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, walaupun sudah kelihatan rapat, mereka asal ada bisa satu masuk tangannya seperti itu, dia masuk aja. Gitu. Sesungguhnya bukan mereka nggak sopan. Mungkin ada perasaan bahwa kalau bisa berdiri di sini, alangkah baiknya saya dapat unta juga gitu. Gak apa-apa desak-desakan seperti itu gitu. Kan di hadapan Allah kita yang penting niatnya gitu. Ada yang berpikiran seperti itu, maka jangan salah kalau kita di sana kita udah merasa aman gitu kan, nyaman, tiba-tiba di samping kiri kita masuk klek gitu. Nah itu sebenarnya bukan mereka nggak sopan, tapi mereka justru ayo bagilah sedikit gitu. Jangan kamu aja yang dapat unta, saya juga pengen dapat, ya geserlah sedikit. Jadi kalau sudah memahami seperti itu, maka hati kita akan menjadi lapang, tidak membenci mereka, tidak keluar perasaan sakit hati atau perasaan sebal gitu kan, benci terhadap orang itu. Kenapa? Siapa tahu orang itu sebenarnya malaikat ingin menguji kita saja, sehingga ibadah kita sebenarnya di depan walaupun di posisi dapat unta, akhirnya kita tidak dapat. Kenapa? Hatinya hanya dengki, benci, emosi gitu kan. Maka sholatnya tadi ya tidak khusyuk. Kenapa? Kesal dengan teman sebelahnya. Kan luar biasa sekali. Jadi bagaimana memelihara hati itu seperti itu. Tapi mengajak bahwa kesempatan yang datang pertama itu jadi utama, ya itulah sesungguhnya Allah sudah memberikan prioritas siapa yang memperhatikan dan mengutamakan, maka dia memang pantas menjadi yang mendapat yang utama. Maka kesempatan itu jangan disalahgunakan atau jadi seolah-olah tidak tahu gitu ya. Jadi datang pertama tapi lah nyantai-nyantai saja gitu. Itu menjadikan sayang sekali ya gitu ya. Sudah mau dapat yang pertama tapi karena kita lalai, kita akhirnya menjadi tidak mendapatkan apa-apa. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah Islam turun, perintah untuk berpakaian menutup aurat, menjaga kebersihan dan berakhlak di dalam pergaulan menjadi bagian dari syariat umat Islam. Maka umat Islam diajarkan untuk meniru Rasulullah SAW di dalam semua aspek ini. Sebagaimana dikutip di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Nur ayat 30, 31, kemudian Al-Azab ayat 59. Kemudian juga kebersihan itu mengenai cara menutup aurat khususnya bagi wanita. Kemudian menjaga kebersihan di dalam wudu dan mandi sebagaimana juga dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian etika bergaul juga dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat
ayat 11 dan 12 dan surat Nur ayat 27. Jamaah yang dirahmati Allah, faedah memakai pakaian yang islami pertama adalah menjaga kehormatan dan identitas. Jadi setelah kita rapi, berpakaian yang terbaik, wangi gitu, juga akan mencerminkan identitas bahwa Islam itu bersih gitu ya, rapi, menyenangkan. Kemudian menumbuhkan rasa malu dan harga diri. Jadi otomatis kalau wanita terutama ya menutup auratnya berarti rasa malunya tinggi. Begitu juga laki-laki gitu kan. Walaupun auratnya dari pusar sampai ke lutut, tapi tadi karena etika, maka walaupun di rumah dia keluar rumah itu tidak asal aja, wah nggak pakai kaos panas nih gitu kan, pas dia cuma pakai kolor aja gitu. Nah masih ada yang seperti itu, ya kan, karena panas. Tapi sesungguhnya kalau ingin menjaga etika, panas itu akan hilang ya. Rasanya tetap dia akan merasa nyaman. Sebagaimana orang-orang yang beribadah di Mekah Madinah, walau panas ya dia tetap pakai pakaian rapi kan gitu. Dan akan seperti itu, maka dia akan mendahulukan etikanya ketimbang dia mendahulukan nafsunya. Karena tadi emosi panas lah, buka aja gitu sambil bersihin motor apa bersihin apa gitu. Dia pakai kolor aja atau sambil nyapu gitu. Etikanya hilang. Tapi orang Islam sebaiknya akan menjaga itu. Dia tetap pakai baju yang rapi, yang sopan, sehingga tampak keislamannya. Kemudian mencegah godaan dari fitnah sosial. Nah, tentunya dengan tadi menjaga pakaian yang rapi, maka godaan-godaan sosial dari masyarakat tentunya akan juga terjaga. Wanita walaupun kelihatan cantiknya ya dengan menggunakan pakaian yang rapi tersebut, yang sopan dan tentunya yang menjaga atau menutup auratnya. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan menjaga kebersihan maka faedahnya mencegah penyakit. Bahwa kita terkadang mungkin kelupaan kalau kita menjaga pakaian yang kurang bersih, terutama celana dalam ya. Bisa jadi juga pengalaman saya gitu kan. Kok gatel kan gitu kan ya. Gatel-gatel, badannya kadang-kadang pakai kaos Pak, udah keringetan, masuk AC dingin kan gitu kan, nyaman gitu. Tapi justru itu menjadi penyakit kulit. Maka dia nanti akan berentus-berentus atas celana biduran kan gitu. Padahal itu adalah keringat buntet, saya bilang gitu kan. Itu adalah keringat yang membeku sehingga masuk di dalam pori-pori kulit, akhirnya kulit menjadi berpenyakit. Kalau sudah berpenyakit bisa nanti jadi masuk angin kelanjutannya. Kalau sering tahu masuk angin gitu, harus dikerokin. Padahal sesungguhnya awalnya dari keteledoran kita, bahwa baju yang lembab penuh dengan keringat terus kita pakai terus. Apalagi pakaian dalam ya, itu kan sangat berbahaya gitu. Tuh bisa juga bagi laki-laki itu akan menjadi bagian dari pemicu prostat dan gitu. Jadi tidak jangan dianggap sepele ya gitu, bahwa pakaian dalam yang lembab terus kita paksa pakai itu bisa memicu ke arah sana. Karena bakteri itu kan dia akan bergerak, tumbuh, maka masuk ke
tubuh kita, itu jadi yang berbahaya. Maka untuk itu mari kita sama-sama menjaga kebersihan dan mencoba memakai pakaian yang bagus dan bersih. Otomatis dengan pakaian yang bersih ini faedahnya akan membuat tubuh menjadi segar dan kita memakainya yang menjadi nyaman. Di sisi lain maka orang akan menghormati kita ya. Dan tentu yang lebih baik lagi adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita dengan selalu memperhatikan diri kita, sesungguhnya adalah pertama sih kita yang memperhatikan diri kita ya agar selalu sehat. Tetapi di sisi lain disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dengan pergi menghadap Allah saat kita melakukan sholat dengan pakaian yang bersih dan rapi dan baru itu, maka Allah tahu begitu bahwa begitu umatnya memperhatikannya dan menghadapnya dengan yang terbaik. Sungguh sangat jauh sebenarnya kalau kita mau mendalami, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu. Maka sering disebutkan, maka kalau mau beribadah ya ikutilah apa yang aku lakukan, kata Rasulullah SAW. Kemudian di dalam pergaulan faedahnya mempererat ukhuwah dan silaturahim, kemudian mencegah konflik dan permusuhan, membentuk masyarakat damai dan penuh cinta. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa tadi ya, dengan kita hadir bertemu dengan teman, menebar salam dan berjabat tangan, tentunya ini akan mempererat silaturahim kita. Jadi tidak tampak nilai-nilai keburukan pada saat itu ya, walaupun kita sedang berseteru misalkan di rumah gitu kan, tapi keluar rumah tetap dengan ceria, tetap menyalami saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya dengan sukacita dan menjabat tangan secara erat tentunya. Ini menjadikan nilai kan, sehingga silaturahimnya akan tetap terjaga. Otomatis dengan tadi salam, dengan bermuka yang cerah, maka jauhlah dari konflik. Walaupun ada hal-hal yang tidak enak, maka tetap dia ceria gitu kan, tidak menampakkan ketidaksukaannya. Sehingga dengan hal ini tentu yang tadi disampaikan akan membentuk masyarakat yang damai, sukacita, insya Allah akan terbentuk kalau hal-hal ini dilakukan tentunya. Seperti kita ya walaupun sebentar ya makan gorengan gitu kan, minum teh saya sebentar saja, tapi kan akhirnya membentuk suatu kelompok yang saling menyayangi, saling memperhatikan. Manakala si fulan tidak hadir, kan pasti bertanya, kemana si fulan kok tidak hadir? Oh sakit. Ya cuman sampai hari ini memang belum sampai ke tingkat yang lebih jauh ya. Kalau ada kabar sakit terus dikunjungi gitu, kita belum sampai situ. Jadi oh sakit, oh mudah-mudahan cepat sembuh, cuma sampai situ aja. Padahal Rasulullah SAW mengajarinya bahwa apabila ada sahabatnya sakit, kemana si fulan nih 3 hari nggak datang gitu. Oh sakit. Setelah makan minum bercengkrama, maka ngajak sahabat-sahabatnya untuk menengoknya gitu. Jadi menengoki orang sakit kan bernilai ibadah juga. Nah kita mungkin perlu juga kita meningkatkan satu tindakan atau perilaku yang
mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi kita menengok orang sakit adalah bagian dari ibadah juga. Kalau kita nanya, oh si fulan sakit, yuk kita tengokin gitu. Ya tengokin, jangan semoga cepat sembuh. Doa, baru doa gitu kan ya. Nilainya ya masih kecil kan gitu. Kan Rasulullah SAW bahkan kan lebih parah lagi dari itu kan gitu kan. Itu saudaranya cuma nanya tadi, cuma nanya siapa yang sakit kita tengokin. Rasulullah itu kan tiap hari ke Masjidil Haram kan pernah cerita selalu diludahi kan oleh nenek-nenek tua gitu. Tapi manakala nenek tua itu sakit, dia tanya kemana nenek yang suka meludahi saya kok nggak ada gitu ya. Oh sakit. Akhirnya Rasulullah SAW mengunjunginya dan ternyata baru itulah yang mengunjungi nenek itu yang diludahin itu, yang lain belum ada, kan luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sebagai penutup, mari kita meneladani Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, terutama dalam berpakaian, menjaga kebersihan, kemudian menjaga pergaulan. Bukan hanya sunnah yang indah, tetapi juga solusi nyata bagi peradaban. Jadi ketika umat Islam meneladani beliau, maka Allah akan mencintai kita semua. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya aku mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu adalah berdasarkan surat Al-Imran ayat 31. Jadi sesungguhnya mencintai diri sendiri adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka semuanya menjadi nilai ibadah. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya sedikit demi sedikit, dan insya Allah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup kaji kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.